biarlah kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, sangat baik. Kembali pagi ini kami bersyukur kami boleh ada di tempat ini untuk menghadiri ibadah kami Tuhan. Bapa, sebelum kami mulai ibadah kami, ampunilah segala kekurangan dan kelemahan kami Tuhan. Biarlah Bapa, Kau mau tolong Tuhan, kami tahu kami akan tetap berdoa, karena dengan berdoa kami ini adalah merupakan nafas hidup kami Tuhan. Tanpa kami berdoa, kami tidak dapat hidup. Pada pagi ini, biarlah kami boleh mempunyai semangat yang baru dari Engkau Tuhan. Berikan kami semangat yang baru Tuhan, selalu supaya dapat memuji dan besarkan nama-Mu. Biarlah juga kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami serahkan Tuhan, ibadah kami mulai dari saat ini sampai selesai sebentar nanti. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah menaikkan doa kami dan kami memuji-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh kembali diberikan kesempatan untuk boleh beribadah bersama-sama. Kita boleh memuji Tuhan, kita boleh menjembah Dia. Biarlah pada pagi hari ini kita mau siapkan hati kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Amin. Belum pada bangun. Amin. Haleluya. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Katakan bila ku buka mataku Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam
untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mau kata kami ingin mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk mencari menyembah. sekali lagi katakan kami ingin mengenal Engkau Tuhan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk mencari Biarlah kita boleh menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Ku ada untuk mencari, ku ada untuk mencari, ku ada untuk mencari, menyembahmu. Amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang hadir pagi hari ini menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, Amin. yang senantiasa bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sudah siap hati kita pagi hari ini? Saya percaya sudah siap untuk masuk gerbang Tuhan dengan nyanyian syukur karena Tuhan itu baik. Katakan kepada kiri kananmu dengan tos, Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Yes. Puji Tuhan. Haleluya. Are you ready? Yes. Oke. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji hati prasangkatala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, Sebab Tuhan baik. anugerahnya kekal selamanya. Mari kita katakan Yesus Kristus Allah Tuhan. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganku, naikkan pujian, puji hati prasangkatala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Mari naikkan jempolmu katakan. sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya.
sebab Tuhan baik. Amin. Amin. Anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Ada kuasa di dalam darahnya, amin. Amin. Kita naikkan pujian ini, ada kuasa di dalam darah. Engkau terlepas dosa, darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Tahukah engkau Yesus pelepasmu, ada kuasa dalam darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa di dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa di dalam darahnya, darah anak domba Allah. Maukah engkau terlepas dosamu, darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Maukah engkau Yesus melepasmu, ada kuasa dalam darahnya. Ada kuasa di dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa di dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa di dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa di dalam darahnya, darah anak domba Allah. Maukah engkau terlepas dosamu, darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Maukah engkau Yesus pelepasmu, ada kuasa dalam darah. Ada kuasa di dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa di dalam darahnya, darah anak domba. Maukah engkau terlepas dosamu, darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Maukah engkau Yesus pelepasmu, ada kuasa dalam darahnya. Ada kuasa di dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa di dalam darahnya, darah anak domba Allah. Tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan kita tidak berubah, saudara. Nyanyikan dengan semangat, Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya,
setialah, setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setia-Nya? Setialah, setialah sampai setialah, setialah sampai mati. Setialah sampai mati. Haleluya. Haleluya. Berapa banyak yang mau setia? Haleluya. Katakan kepada kiri kanan, aku mau setia. Dan kamu juga. Katakan hebat. Hebat, pakai jempol. Oke. Kita mau bersuka cita terus dalam Tuhan. Amin. Sedikit. Haleluya. Tuhan berjanji akan merubah duka cita kita menjadi sukacita. Kau ubah ratapku menjadi tarian. Mana tarian yang tadi? Diterusin ya. Iya diterusin. Ya, menarinya diterusin sampai siang. Haleluya. Mari kita mau menari buat Tuhan. Angkat tarianmu.
suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu, Suka-suka, jemaat saja. suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu, Suka-suka. suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu. Sayang-sayang disayang. Mari kita mau katakan sayang-sayang. Haleluya. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang. Sayang-sayang. Sayang-sayang disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang. Yesus kekasih jiwaku. Sungguh ku percaya Haleluya. karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan Mari kita memuji. Katakan dengan gendang. gendang, puji, puji dengan kecapi. Oh, Ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasih, Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku. Sungguh ku percaya Mana jempolnya? karena kasih Mana tariannya? padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama. Katakan dengan gendang. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi. Haleluya, Yesus kekasih. Sayang-sayang disayang. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang. Sayang-sayang disayang. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Mari angkat tanganmu katakan glory, glory, haleluya. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 glory. glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus lebih lagi. Haleluya. Boleh silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau tenangkan hati kita. Kita mau siapkan hati kita dengan baik. Kita mau terima berkat dari Tuhan, lawatan Tuhan. Dan kita mau berikan penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan pada pagi hari ini. Sucikan hati kami Tuhan. Kuduskan hati kami Bapa. Sehingga kami boleh layak Tuhan untuk datang ke hadapan-Mu. Membawa puji-pujian kami. Membawa penyembahan kami yang terbaik Tuhan. Haleluya Yesus.
memegang janji-Mu Tuhan. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Kau sahabat kami Tuhan, Bapa dan sahabatku. Yes, Jesus. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Amin. Engkaulah perisai kami Tuhan Yesus. Engkau adalah kekuatan bagi kehidupan kami Tuhan. Engkau adalah kota benteng kami Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita mau angkat tangan kita di hadapan Tuhan Yesus. Kita mau sembah Dia. Amin. Haleluya Yesus. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di. Saya untuk bangkit berdiri, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan lebih lagi. Katakan, ku sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau Allah. Kami menyembah Kau Allah yang kudus. Kami menyembah Kau Allah yang dahsyat. Yesus, kami butuh Kau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami punya Allah yang besar seperti Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Walaupun kami melewati lembah dan kegelapan Tuhan, kami percaya Kau menyertai setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Engkau Tuhan Yesus, ku sembah Ku. Ku sembah Kau. Haleluya Yesus. Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini jangan lihat kanan kiri, fokuskan kita kepada Tuhan. Karena Yesus ada di sini saat ini. Haleluya, panggil namanya Yesus. Haleluya Tuhan. Yesus. Mari boleh sekali lagi kita angkat pujian ini. Ku sembah Allahku. Haleluya. Amin. Engkau Bapa kami, Engkau sahabat kami Tuhan. Haleluya, penuhi hati kami yang haus akan Engkau Tuhan. Penuhi bejana hati kami Tuhan Yesus. Kami butuh Engkau Tuhan, kami butuh lawatan-Mu Tuhan Yesus. Amin, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau adalah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah kekuatan kami Tuhan Yesus. Engkau kekuatan kami Tuhan. Haleluya.
Yesus kekuatan di hidupku. Kau kekuatan kami Tuhan. Yesus Amin. Haleluya Yesus. Oh haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allahku Roh Kudus. Tuhan, pada pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Membawa hati kami yang rindu akan Engkau Tuhan Yesus. Ampuni segala kelemahan kekurangan kami Tuhan. Kuduskan, sucikan setiap kami Bapa. Layakkan kami untuk datang ke hadapan-Mu Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Kau memberikan kami kesehatan sampai hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat nafas hidup yang sudah Tuhan berikan buat setiap kami Bapa. Kami percaya kalau kami ada sampai hari ini karena kemurahan-Mu Tuhan. Semua karena kasih anugerah-Mu yang besar buat setiap kami Bapa. Tuhan, dengan apa kami bisa balas segala kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Ini hati kami Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Kami mau berikan Tuhan seluruhnya, sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Bapa. Tuhan, pakai hidup kami menjadi alat-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Yesus, kami mau menjadi saksi-Mu Tuhan. Biarlah Bapa melalui kehidupan kami mereka boleh melihat ada Yesus. Ada Yesus yang memberikan pengharapan yang baru buat setiap kami Tuhan. Tuhan, berikan kami pengharapan yang baru Tuhan. Kekuatan yang baru Tuhan. Agar kami bisa melewati hari-hari kami bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Tuhan, Kau baik bagi setiap kami Tuhan. Engkau sangat baik bagi setiap kami Tuhan Yesus. Dan apapun yang terjadi dalam hidup kami mau berkata Tuhan Yesus baik. Engkau tetap baik buat kami Tuhan dalam situasi apapun dalam hidup kami Tuhan. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman Tuhan, sekalipun kami mengalami kesesakan dalam hidup kami Tuhan, kami percaya Yesus menyertai kami. Kuasa-Mu yang besar terus melingkupi hidup kami, menjaga kami dan melawat setiap kami Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus, teguhkan iman kami akan Engkau Tuhan. Biarlah kami boleh tetap setia sampai Engkau datang nanti Tuhan Yesus. Bapa, kami percaya Tuhan, dalam situasi pandemi seperti ini Tuhan, tidak akan membuat iman kami luntur Tuhan. Tapi kami akan tetap teguh Tuhan Yesus, karena kami percaya Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Tuhan, pada pagi hari ini kami juga mau berdoa buat Om Paul Tuhan. Yesus, berikan Om Paul kekuatan Tuhan. Agar dia boleh Tuhan tetap setia Tuhan Yesus. Teguhkan imannya Tuhan. Kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan dia sedetik pun Tuhan. Pegang tangannya Tuhan Yesus, pegang dia Tuhan. Kami tahu Tuhan, Om Paul setia Tuhan sampai masa tuanya Tuhan Yesus. Berikan belas kasihan-Mu buat Om Paul Tuhan Yesus. Berikan anugerah-Mu Tuhan buat dia Tuhan Yesus. Bapa, kuatkan dia Tuhan, kuatkan dia Tuhan. Kalau saat ini dia mengalami sakit Tuhan, biarlah Tuhan Yesus Kau yang bersama-sama dengan dia Tuhan. Kami percaya Kau sudah menanggung sakit penyakit kami di kayu salib Tuhan. Engkau sudah memberikan kami kemenangan atas sakit penyakit Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kami punya Allah yang dahsyat. Kami bersyukur kami punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang melakukan mujizat yang sama dulu, sekarang dan selama-lamanya. Dan mujizat itu tetap ada bagi kami sampai hari ini Tuhan. Kami pegang janji-Mu buat kami Yesus. Dan kami akan terus menantikan janji-Mu digenapi dalam hidup kami Bapa.
Tuhan, biarlah kami boleh tetap hidup setia Tuhan mengiring Engkau Tuhan. Engkau berfirman Tuhan, asal kami hidup benar di hadapan-Mu Tuhan, Kau tidak akan pernah membiarkan kami meminta-minta Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Terima kasih Yesus, Kau yang peduli buat setiap kami Tuhan. Walau lewati rempah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidup. Sekali lagi ku sembah Engkau Allahku. Peduli buat setiap kami Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih. Engkaulah yang menjadi kekuatan kami Tuhan Yesus. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkau kota benteng kami Yesus. Yesus yang menjadi kekuatan buat setiap kita. Oh haleluya. Yesus kekuatan di hidupku. Terima kasih benar Tuhan, Engkaulah kekuatan bagi kami pada pagi hari ini. Dan oleh kekuatan itulah kami boleh berdiri beribadah. Bahkan sebentar kami akan menabur di ladang-Mu, memberikan persembahan kami. Kami percaya itu juga karena kekuatan yang Kau berikan bagi kami untuk dapat menabur di tanah yang baik di dalam pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan memberikan dengan sukacita, tidak dengan paksa. Kami akan memberikan dengan rela hati Tuhan, karena kami percaya Engkau berjanji, mereka yang memberikan dengan rela hati, Engkau memberkati berlipat kali ganda. Dan sekarang saatnya bagi kami untuk membawa persembahan kami sebagai taburan di dalam pekerjaan Tuhan. Kami percaya Engkau tidak membutuhkan uang kami, tapi pekerjaan Tuhan di bumi ini perlu dana Tuhan. Sebab itu kami mau memberi dengan sukacita. Dan kami percaya apa yang kamu tabur tidak sia-sia, tetapi Tuhan dapat bertumbuh berbuah, bahkan berlipat ganda dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat berkat yang sudah Kau berikan bagi kami. Dan sekarang kami mau kembalikan milik-Mu, kami mau kembalikan persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Mari kita membawa persembahan kita. Kita nyanyikan sayang disayang. Suka-sukamu Tuhan. Haleluya.
semangatmu katakan glory, glory, haleluya. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikuti Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikuti Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Haleluya. Tuhan baik. Kau diam. Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan baik ya. Sangat baik. Luar biasa. Selamat pagi semua saudara sekalian. Kita mau menyanyi satu pujian pada pagi ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi. Perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Haleluya. Tuhan Yesus penolong
penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. Benar Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur Bapa di dalam surga. Kalau kami boleh ada pada pagi hari ini. Engkau sudah beri kami kekuatan. Engkau sudah beri kami kesehatan. Engkau sudah beri kami kesetiaan dan semangat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sudah memuji-muji Engkau. Kami sudah meninggikan, memuliakan Engkau. Engkau layak kami tinggikan ya Allah. Engkau layak kami muliakan Yesus. Engkau layak yang kami agungkan Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Biarlah kebenaran firman-Mu yang hamba akan tabur. Itu akan menjadi berkat remah dalam hidup kami. Kami datang dan kami pulang tidak sama. Sucikan, kuduskan hati hamba, pikiran, perkataan lidah, seluruh panca indera hamba. Kau kuduskan dan sucikan. Bahkan kami semua yang ada juga pada pagi hari ini. Sehingga kami boleh diberkati. Segala roh jahat, segala kuasa kegelapan, segala roh-roh yang mengganggu ibadah kami. Yang membuat kami tertidur, atau kami lengah, atau kami tidak memperhatikan. Kami tolak di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, biar Roh Kudus turun urapi kami, tutup bungkus dengan darah Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara sekalian. Haleluya. Tadi kita baru nyanyi. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin. Haleluya. Tuhan baik. Kalau kita baca belajar bersama firman Allah pada pagi hari ini. Saya tahu semua yang datang punya masalah, punya persoalan. Betul? Gak ada manusia yang berkata, saya tidak ada masalah, saya tidak ada persoalan, saya happy, puji Tuhan. Tapi saya percaya semua ada masalah, semua ada persoalan. Pasti beda, gak sama. Saya pun juga punya masalah. Kalau tadi saudara sudah berdoa bagi Om Paul, tetap bawa dalam doa. Saya juga merasa susah, sedih. Kalau saya lihat keadaan dia. Kita bersama-sama melayani. Tapi saat ini dia tidak bisa. Saya percaya Tuhan berikan dia kekuatan juga. Supaya imannya boleh tetap kuat. Sekalipun menghadapi apapun dalam hidupnya. Terima kasih buat doa-doa saudara semua. Tuhan berkati. Dan kita mau belajar pada pagi hari. Kita buka dari buku Filipi pasal 4. 11, 12, 13. Saya akan baca. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk saudara sekalian. Buku Filipi pasal 4 ini merupakan sebuah panggilan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi saat dia ada di dalam penjara. Tetapi perhatian jemaat di Filipi luar biasa kepada hamba Tuhan ini. Sangat memperhatikan. Walaupun tidak berjumpa, mereka tahu apa kewajibannya bagi seorang hamba Tuhan. Saudara, tapi Rasul Paulus katakan, aku belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ada saat Tuhan memberkati,
sehingga berkelimpahan. Ada saat Tuhan izinkan menghadapi kekurangan dan pencobaan. Saudara, Alkitab berkata, waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, kita harus rela pikul salib. Barang siapa mau mengikut aku, dia harus pikul salib. Tidak dikatakan kamu saudara ikut Tuhan itu akan senang selamanya. Lepas dari masalah. Pikul salib. Orang katakan oh ikut Tuhan senang. Begitu dapat kesusahan. Saudara, tidak selamanya ikut Tuhan hidup itu senang. Ingat. Kadang kita harus mengalami ujian. Kadang kita harus mengalami pencobaan. Dan 1 Korintus 10:13 dikatakan, pencobaan yang kamu alami itu ringan. Tidak berat. Tidak melebihi kekuatan kita. Allah tahu sampai di mana kekuatan saudara dan saya. Tapi Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu bisa menanggung. Jadi kalau kita mengalami pencobaan, kita mengalami masalah, kita mengalami ujian, kita mengalami kesulitan dalam hidup ini. Ingat, itu ringan. Firman Allah katakan ringan. Tidak bisa dibanding dengan kemuliaan yang sebentar kita akan peroleh. Pasti Tuhan tahu sampai di mana batas kemampuan saudara dan saya. Pasti Dia tahu. Kalau Mazmur Daud katakan, Mazmur 23 ayat 1 sampai 4, saya akan baca juga ini. Tuhan adalah gembalaku, tak akan aku kekurangan. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang, amin. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntun aku di jalan yang benar. Dan karena namanya, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman. Sekalipun saya berjalan di dalam lembah kesulitan, masalah, persoalan. Daud katakan, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau beserta aku. Gadamu, tongkatmu itu menghibur aku. Berarti saudara, Daud juga mengalami bahwa Tuhan itu gembala yang baik. Dia tidak akan merasa kekurangan. Tuhan selalu membawa ke tempat air, ke tempat rumput yang hijau, air yang tenang. Tetapi dikatakan Daud, sekalipun saya berjalan di dalam lembah kekelaman, sekalipun saudara dan saya berjalan di dalam keadaan yang sulit saat ini, tetapi ingat firman Allah katakan, di mana Daud katakan, aku tidak takut. Ada yang takut saudara pada pagi ini? Ada yang takut? Tidak, yang lain kebanyakan takut ya. Bingung ya menghadapi masa depan bagaimana. Bingung menghadapi kesulitan. Bingung menghadapi persoalan hidup ini. Saudara, kita belajar dari Daud, kita tidak akan takut. Sekalipun berjalan di dalam lembah bayang maut. Sekalipun harus mati, aku tidak takut Tuhan. Bisa gak saudara berkata begitu? Mati bagi orang percaya itu apa? Benar, untung. Benar. Kenapa untung? Saudara dapat apa? Kalau mati dapat apa? Mahkota, bukan dapat uang PayPal ya. Dapat mahkota, puji Tuhan. Saudara, ini walaupun dalam keadaan sulit, saudara percaya, walaupun kita dalam keadaan kekurangan, walaupun dalam kesesakan, tidak terus menerus. Pasti ada saatnya itu akan berlalu. Percaya? Percaya? Tuhan kita hidup, Tuhan kita ada, Tuhan kita dengar doa kita. Jangan takut menghadapi hidup ini.
Haleluya. Kenapa Tuhan izinkan dalam lembah kekelaman? Maka Tuhan izinkan bangsa Israel berputar-putar di padang gurun 40 tahun lamanya. Bukankah bangsa Israel itu bangsa umat pilihan Allah? Biji mata Allah, kesayangan Allah. Tetapi kenapa harus mengalami? Harus berputar-putar di padang gurun. Saudara, Allah mau supaya bangsa Israel ini merendahkan hati. Demikian juga dengan saudara dan saya sebagai orang percaya. Kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Jangan menjadi orang percaya yang sombong. Orang percaya yang merasa kita hebat. Kita bisa berbuat apa-apa. Kita mampu dengan kekuatan kita. Allah mau ajar. Apa yang saudara banggakan dalam hidup ini? Saudara banggakan apa dengan hidup ini? Bisa ada yang dibanggakan? Gak ada. Kenapa gak bisa dibanggakan? Kenapa? Kenapa gak bisa dibanggakan? Semua yang kita miliki, ingat saudara, semua akan musnah. Mau kekayaan, mau kedudukan, bahkan kesehatan pun bisa musnah. Betul? Tidak ada yang bisa disombongkan, ingat. Gak ada yang bisa berkata, wah saya hebat nih. Saya bisa ada karena saya. Karena kekuatan saya. Karena pekerjaan saya. Karena kehebatan saya. Karena kepintaran, kedudukan, pangkat dan sebagainya. Tuhan beri kita hidup untuk apa? Untuk cari uang? Saudara dikasih hidup oleh Tuhan untuk apa? Saya bertanya. Memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan menjadi saluran berkat. Betul. Bukan untuk diri sendiri ya. Bukan untuk kesombongan. Semua itu akan musnah loh. Semua itu akan hilang. Semua akan kita tinggalkan. Mau kaya seberapa banyak, saudara akan hilangkan. Kita akan tinggalkan. Kalau kita berhasil, kalau kita bisa ada sampai saat ini, kalau kita masih diberkati, semua karena anugerah Tuhan. Kebaikan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan. Kasih sayang Tuhan. Itu. Makanya kita harus belajar merendahkan hati. Jangan sombong. Allah benci orang yang congkak, yang sombong. Seringkali kita menjadi berhasil. Kita menjadi kuat. Kita lupa. Akhirnya apa? Kita menyimpang dari jalan Tuhan. Kita keluar dari firman Tuhan. Karena udah kaya, karena udah hebat, karena udah mampu, kita keluar dari jalur Tuhan. Rasa kita udah hebat. Kita mulai tinggalin Tuhan. Aku tanpa Tuhan juga bisa kok. Aku berhasil kok. Haleluya Yesus. Saudara, ingat hidup ini. Tetap kita berusaha merendahkan hati kita. Apabila kita menghadapi lembah kekelaman, bisa datang setiap saat. Kita nggak tahu. Betul? Kematian bisa datang setiap saat. Lembah kekelaman bisa datang setiap saat. Tapi Rasul Paulus katakan, Filipi 4:13. Segala perkara dapat kutanggung karena Yesus yang beri aku kekuatan. Bukan kekuatan kita. Kalau saudara berharap kepada manusia, saudara akan kecewa. Manusia juga banyak kelemahan, betul gak? Manusia juga gak sempurna.
Mari kita bergantung pada Tuhan. Dia adalah pribadi yang kuat. Dia sanggup. Dia mampu. Manusia lemah. Saudara bergantung sama saya juga manusia lemah. Saudara bergantung kepada pendeta, kepada wagem, mereka juga manusia lemah. Mari kita bergantung kepada Tuhan. Karena segala perkara Rasul Paulus katakan, Tuhan yang memberi aku kekuatan sehingga aku bisa ada saat ini. Haleluya. Paulus melakukan semua karena kuasa Tuhan. Apa rahasia Paulus bisa melakukan segala perkara? Karena Filipi 4:11 katakan, aku belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Paulus mencukupi diri dan dia merasa puas. Apa itu mencukupkan diri? Apa itu mencukupkan? Dapat menerima apa adanya. Makan nasi sama tempe, puji Tuhan. Cukupkan diri. Apa adanya, tidak kekurangan. Selalu mengucap syukur, selalu berterima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah pelihara saya. Walaupun saya tidak makan daging saat ini, tetapi saya makan semua yang sehat yang Tuhan berikan. Haleluya. Puji Tuhan, Paulus tidak hanya menghadapi masalah kebutuhan makan. Tapi dia lebih lagi menghadapi masalah di dalam pelayanannya. Di dalam penginjilannya. Sekalipun dia didera, sekalipun dia diejek, sekalipun dia difitnah. Saudara lihat, Allah izinkan itu semua. Sehingga Paulus naik tingkat. Naik level, dia cakap menanggung semua itu karena dia Yesus yang memberi kekuatan kepada dia. Saudara bisa nggak? Bisa nggak? Walaupun difitnah, walaupun dikatain, walaupun dicaci, walaupun diomongin nggak enak, saudara bisa terima itu semua? Bisa? Bisa. Kan Tuhan yang beri kita kekuatan. Bukan kekuatan kita loh. Kalau kita sendiri mengaku kuat. Manusia siapa sih gampang kecewa, sakit hati. Baru ngomong cicit. Udah sakitnya setengah mati setengah hidup nih. Sakitnya katanya di sini. Jangan lo, gak boleh sakit hati ya. Gak boleh ada kepahitan, gak boleh ada kebencian. Kita gak tahu umur kita sampai di mana. Kalau saat ini itu ada kepahitan, kebencian, tiba-tiba Tuhan ambil. Udah siap? Mati bukan untung kalau begitu. Buntung namanya. Hati-hati. Ya. Saudara, manusia umumnya tidak pernah puas. Betul gak? Pernah gak saudara melihat orang yang bisa mencukupkan dirinya? Mungkin enggak. Mungkin kalau ada pun gak banyak ya. Gak banyak. Gaji 100.000 mau 200, betul? Udah jadi manajer mau jadi direktur. Gak ada manusia yang puas loh. Gak ada. Dapat sedikit mau banyak. Udah banyak lupa Tuhan, bener gak? Kalau udah gak ada makanan, kekurangan, kesesakan, apa? Mana Tuhan? Katanya Tuhan ada. Katanya Tuhan hidup. Kok aku udah berdoa gak dijawab? Serba salah, betul? Dikasih berkat, lupa. Di dalam kesusahan, kepicikan, masalah berat, Tuhan dia bilang gak ada. Kalau Tuhan ada, tunjukin dong. Serba salah lu manusia benar. Ya. Serba salah. Bingung ya Tuhan kadang-kadang kali ya. Aku jadikan manusia kok kayak begini semuanya gitu ya. Diberkati salah, gak diberkati salah.
Jangan ya, saya harap jemaat di Mangga 2 tidak ada seperti itu. Tidak ada. Ya, orang yang tidak bisa mencukupkan diri adalah orang yang tidak pernah merasa bahagia. Ada tuh kesel, tiap hari kesel, benar nggak? Apa sih makan gini. Di pekerjaan nggak puas. Udah kerja dikasih gaji nggak puas. Mau yang gede. Udah gede boro-boro belum dapat. Benar? Di gereja juga manusia nggak puas. Betul nggak? Nggak puas sama siapa? Pengkhotbahnya siapa sih? Oh dia lagi. Bosan gue Kok dia sih? Dia kan orangnya begini, dia kan orangnya begitu. Siapa sih manusia pernah puas? Gak ada. Di rumah juga gak puas. Udah punya istri, mau cari istri lain. Benar? Udah punya suami, mau cari suami lain. Tidak pernah puas manusia. Tidak ada di sini ya. Selalu kritik dan kritik. Benar? Pemimpin A begini, pemimpin B begini, pemimpin C begini. Siapa yang benar, siapa yang sempurna? Tidak ada satupun manusia yang sempurna. Cuman Yesus yang sempurna. Dia yang sempurna saudara. Tidak ada. Walaupun pendeta besar sekalipun tidak sempurna. Tetap manusia. Tetap ada kekurangan. Contoh bangsa Israel. Waktu Tuhan mengirim Musa untuk keluarkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Supaya dia bebas. Supaya dia tidak dijadikan budak. Padahal sepanjang tahun 40 diberi makan mana roti. Tapi tidak pernah bersyukur. Selalu bersungut-sungut. Musa masa makannya mana lagi. Lebih baik aku pergi balik ke Mesir. Ada daging, makanannya enak. Tidak pernah bersyukur. Itulah manusia. Puji Tuhan, kalau saudara ada saat ini, semua karena Tuhan, bukan? Saudara bisa hidup saat ini, saya bisa ada di sini, semua karena Tuhan. Haleluya. Paulus tahu apa itu kekurangan, apa itu kelebihan dia tahu. Saudara tahu doa Bapa kami apa? Komeng pinter tuh. Doa Bapa kami, Bapa berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Kelebihan sakit, betul gak? Kekurangan sakit juga. Tuhan tuh luar biasa loh. Tuhan kita luar biasa loh. Dia tahu semuanya. Cukup, yang penting makan. Yang penting sehat, betul? Makan banyak, kalau sakit, kolesterol, dan sebagainya, buat apa? Apalagi sekarang kalau sakit, minta sama Tuhan, kalau bisa jangan sakit Tuhan. Masuk rumah sakit repot, swab, PCR, antigen, semua. Dan gak boleh dibesuk, satu orang cuman. Itu. Mahal lagi, dia tadi bilang mahal, betul. Kita percaya saudara, apapun yang kita hadapi dalam dunia ini, kita bisa menanggung di dalam Tuhan yang beri kita kekuatan. Bukan dari diri kita sendiri, saya pun gak kuat. Saya baca tuh ada artikel di WA dari Fajar, tahu siapa yang kirim. Umur 70 sampai 79 dikatakan itu masa umur-umur yang rentan, berbahaya, dangerous katanya. Mesti dijaga kondisinya, ininya. Nah itu saya katakan manusia gak ada yang kuat ya. Apa yang kita banggakan semua pasti akan musnah. Walaupun sehat.
Sekarang sehat, besok bisa apa? Sakit dulu. Kalau langsung pulang saudara, belum, tunggu dulu kalau belum siap. Belum minta ampun loh sama Tuhan. Kalau langsung bek masuk surga, kalau masih ada dosa, kalau ada masih kesempatan, puji Tuhan loh bisa minta ampun. Kalau nggak ada kesempatan nggak bisa minta ampun, bagaimana? Makanya dari sekarang hidup benar di hadapan Tuhan. Kita nggak tahu umur kita, betul? Apa yang paling dekat di dunia ini dengan kita? Kematian, betul. Komeng tuh. Yang paling dekat dengan kita itu kematian. Firman Allah juga bilang, kita dengan maut cuma sejengkal. Dekat. Kita nggak tahu. Hidup ini adalah kesempatan, betul? Kesempatan untuk melayani, kesempatan untuk setia, kesempatan untuk menjadi berkat. Bukan untuk diri pribadi sendiri. Sekarang saya kaya, besok saya bisa miskin. Sekarang saya gagah, besok manusia bisa lemah, gak kuat, gak ada kekuatan. Saudara, tetapi kita kuat karena Yesus ada di dalam kita. Segala perkara dapat aku tanggung karena Tuhan yang beri saya kekuatan. Itu. Haleluya. Yang menjadi masalah kita, saya tanya, apa yang saudara hadapi sekarang? Saudara hadapi masalah apa? Ekonomi, kesehatan terganggu, pekerjaan sulit, masalah keluarga, anak, mantu, suami, istri, mertua, banyak kan? Banyak gak? Banyak. Banyak. Masalah itu banyak 1001 macam saudara. Tetapi firman Allah berkata Matius 11:28. Marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu. Yang berbeban berat. Aku beri kamu. Apa? Kelegaan. Yesus undang loh. Kalau saudara ada masalah. Ada beban berat. Saya gak tahu masalah saudara semua. Saya nggak tahu persoalan saudara. Tetapi firman Allah berkata Injil Matius 11:28. Yesus mengundang mari semua kepadaku. Mari datang yang ada letih lesu, yang ada beban berat, yang ada masalah, yang ada persoalan, yang sakit, yang gak ada pekerjaan. Datang kepada Yesus, aku beri kamu kelegaan. Haleluya. 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 Apa itu kelegaan? Apa kelegaan? Tenang, bebas, ringan. Kalau yang punya utang, begitu utang udah bayar rasanya apa? Aduh, bisa napas ya. Benar? Lega. Enak. Saudara, maaf. Saya pun harus persiapkan firman Tuhan. Rasanya buat saya tuh ya aduh. Lumayan berat juga. Tapi kalau udah lewatin, aduh lega rasanya udah bebas. Itu salah satu contoh. Jadi setiap masalah, setiap persoalan, perkara apapun di dalam Tuhan, kita cakap, kita mampu kalau kita bawa kepada Tuhan, taruh kepada tangan Tuhan, maka Tuhan beri kita kelegaan. Enak kan? Bisa napas dada lapang ya. Makanya jangan ada ganjalan di hati nih. Nih, kalau ada kepahitan, kebencian tuh nggak bisa lega tuh. Mau dibawa sampai mati? Mau? Nggak boleh, nggak masuk surga loh.
Percaya saya deh. Ada pahit, ada benci, ada sakit hati sama siapa kek. Gak masuk surga lu, bahaya lu. Puluhan tahun ikut Tuhan. Cuman gara-gara gak masuk surga. Rugi besar. Jangan. Buang semua. Haleluya. Mari ada masalah, ada persoalan. Kita libatkan Tuhan ya. Kadang kita lupa loh kita punya Tuhan. Kayak waktu murid Tuhan di perahu ya. Ada ombak, ada angin, ada badai. Padahal ada Yesus lagi tidur di buritan. Tapi murid-muridnya lupa. Oh ya ada Yesus ya. Bangun guru, bangun. Kami hampir binasa. Lihat itu angin datang. Kadang kita demikian saudara. Kita sudah punya Yesus. Kita ada Yesus. Tapi kita lupa. Gak tahu Yesus ada di mana tuh. Saya ingat satu cerita. Saya pernah bilang di kaum wanita. Ada satu kelompok. Kumpulan anak-anak muda ya. Mau pergi jalan-jalan nih. Mau pergi keluar kota. Terus orang tuanya bilang, nak jangan lupa ya bawa Yesus. Jangan lupa ingat Yesus di dalam perjalananmu. Terus anak muda ini bilang apa? Iyalah mak, Yesus taruh aja di belakang mobil di bagasi. Kurang ajar ya. Kurang ajar gak? Taruh aja di belakang. Tiba-tiba kecelakaan terjadi. Mati semuanya. Itu, jangan main-main. Orang tua kasih nasihat. Ingat Yesus nak. Waktu kamu pergi berjalan, berdoa. Taruh Yesus. Yesus ditaruh di belakang aja mah, di belakang. Di bagasi tuh. Tabrakan terjadi. Yesus tidak ada bersama dengan mereka. Yesus di belakang. Jangan sampai ada yang seperti itu di antara kita. Jangan lupakan dia. Segala perkara dapat kutanggung karena dia yang memberi aku kekuatan. Tuhan sanggup memberi kita kelegaan. Jangan salahkan Tuhan. Kalau Tuhan enggak tolong kita. Karena kita tidak ikut sertakan dia. Jangan salahkan Tuhan. Jangan bilang di mana Tuhan. Koreksi diri kita. Kita yang salah. Bukan Tuhan. Saya percaya Tuhan kita enggak pernah salah. Di luar Tuhan enggak ada kemampuan. Di luar Tuhan tidak ada kekuatan. Manusia kekuatannya terbatas. Tapi kita punya Allah yang tidak pernah terbatas kuasanya. Tidak sedetik pun dia meninggalkan saudara dan saya. Kadang kita yang meninggalkan Tuhan. Kadang kita yang menjauhkan diri dari Tuhan. Aku masih bisa kok. Aku masih kuat kok. Aku masih sehat kok. Jangan sombong. Jangan sombong. Haleluya. Beberapa ayat lagi terakhir. Apa yang dapat menjadi kekuatan kita? Siapa yang dapat memberi kekuatan selain daripada Yesus dia? Siapa? Saudara, kalau kita baca Roma 1:16, saya tidak baca ya. Injil adalah kekuatan Allah. Ini firman Allah nih, Injil. Ini adalah kekuatan. Injil adalah kekuatan Allah. Saudara baca firman, saudara dengar firman, saudara mendapat kekuatan dari ini. Percaya? Kekuatan dari mana? Ini firman Tuhan loh. Ini ada kuasa loh. Tuhan cuma jadikan Bapa, Allah, Roh Kudus, Anak. Jadilah terang, terang jadi. Dengan firman,
dengan perkataan. Jadilah gelap, gelap jadi. Ini firman loh, ini perkataan Allah. Banyak baca firman. Mau kuat, mau tetap mantep dalam Tuhan, baca firman. Siapa lagi yang menjadi kekuatan saudara dan saya pada akhir-akhir ini sekarang? Efesus 6 ayat 10 katakan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan. Siapa yang bisa sambung? Hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Kuasa apa? Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, saya dan saudara tidak ada kekuatan. Percayalah. Percaya. Kekuatan kita di dalam Yesus, di dalam Injil, firman Allah, di dalam Roh Kudus. Kita hidup di akhir, dari yang terakhir. Zaman Roh Kudus. Hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan Allah. Roh Kudus sangat penting banget. Kenapa orang bisa tinggalin Tuhan sih? Kenapa orang bisa kecewa sih? Kenapa orang sedikit-sedikit bisa tersinggung sih? Coba koreksi diri kita. Saya yakin loh, saya yakin. Kalau kita ada kuasa, Roh Kudus penuhi hidup saya, penuhi hidup saudara, kita enggak mudah. Tidak mudah terpancing, ingat saya, tidak mudah terpancing. Saudara mau katain saya apa? Saya enggak akan tersinggung, terserah. Enggak, saya enggak akan marah. Yang penting hubungan saya sama Tuhan. Memang hubungan sama manusia harus baik, betul. Tapi kita enggak jadi rasa sedikit aduh sakit hati. Aduh kecewa. Aduh tinggalin Tuhan. Aduh sampai kapan kita bisa kuat? Sampai kapan kita dewasa di dalam Tuhan? Sampai kapan? Jangan jadi anak kecil. Yang gampang nangis, gak dikasih permen nangis, dikasih baik. Gak dikasih coklat, dia nangis, dikasih coba, dia ketawa. Kita bukan anak kecil ya saudara, kita orang yang sudah dewasa di dalam Tuhan. Haleluya. Satu lagi ayat. Saya mau baca. Dari Injil Lukas 22, ayat 42 sampai 44. Haleluya. Injil Lukas 22 ayat 42, 43, 44. Ayat 42 dulu. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya, kepada Yesus, untuk memberi kekuatan kepadanya. Dia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Haleluya. Sebentar lagi bulan April tanggal 2 kita masuk Jumat Agung. Hari kematian Yesus. Saudara, Yesus pun merasa tidak kuat. Tidak mampu. Ya, dia ketakutan. Firman Allah katakan, Yesus takut untuk menghadapi cawan. Bapak, kalau boleh cawan ini lalu. Tapi bukan kehendak aku, tapi kehendak Bapa yang jadi. Lihat saudara, Yesus aja berdoa minta kehendak Bapa. Bagaimana dengan kita? Apakah kita dalam melakukan setiap langkah, setiap kehidupan, setiap apa yang kita mau lakukan, sudahkah kita ikut sertakan Yesus? Bapak, kalau engkau mau cawan ini, lalu, tapi bukan kehendak aku Bapak, kehendakmu yang jadi. Pada waktu Yesus dalam keadaan sedih, susah,
takut. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Luar biasa. Allah bisa pakai malaikat juga untuk menguatkan Yesus. Malaikat dari langit Allah kirim, kuatkan Yesus. Karena saat ini dia sedang bergumul untuk menghadapi kematian demi saudara dan saya. Sehingga kita diselamatkan. Sehingga dia sangat takut. Yesus makin bersungguh-sungguh berdoa. Sehingga peluhnya, keringatnya ini seperti tetesan darah. Luar biasa pengorbanan Yesus. Malaikat sanggup memberikan Yesus kekuatan saat itu. Yesus juga merasa lemah. Anak Allah. Dia perlu Bapa. Bapa kirim malaikat. Sehingga dia makin bersungguh-sungguh berdoa. Pernahkah saudara berdoa sungguh-sungguh? Pernahkah saudara berdoa sungguh-sungguh? Pernahkah sampai pelumu, keringatmu seperti titik-titik darah? Saya rasa enggak ada manusia. Cuma Yesus. Dia beri kita kekuatan. Roh Kudus beri kekuatan. Firman Allah beri kekuatan. Malaikat Allah kirim beri kekuatan kepada Yesus. Apa yang kita mesti takut dalam hidup ini? Jangan kamu takut. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi aku kekuatan. Tuhan memberkati kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Amin. Tetap percaya Tuhan setia. Amin. Segala perkara dapat ku tanggung, benar Tuhan. Dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Amin. Percaya Tuhan setia. Sekali lagi, segala perkara dapat ku tanggung, benar Yesus. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kuasa Roh Kudus. Kami tahu Tuhan, tanpa Engkau kami tidak ada kekuatan Tuhan. Tanpa Engkau kami melemah, manusia terbatas ini Tuhan. Manusia yang banyak kekurangan dan kelemahan. Tetapi kami bangga kami mempunyai Allah yang punya kuasa yang tidak pernah terbatas. Terima kasih Bapa. Kuatkan kami semua jemaat-Mu Tuhan. Apapun masalah jemaat-Mu pada pagi hari ini. Apapun persoalan yang mereka hadapi saat ini Tuhan. Beban-beban mereka. Masalah mereka. Persoalan mereka. Pekerjaan mereka. Ekonomi, keluarga. Oh Tuhan, bahkan sakit penyakit. Kami percaya Tuhan beri kami kekuatan. Sehingga kami sanggup
Kami mampu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sempurnakanlah firman-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Hamba berhenti. Ada banyak kekurangan. Roh Kudus yang sempurnakan. Sehingga kami boleh menjadi pelaku firman. Kami tidak hanya mendengar, tapi kami mau melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Seluruh jemaat-Mu pada pagi hari ini. Terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Puji akan nama Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang dibawakan. Luar biasa, pagi ini saya diberi kesempatan oleh Pak Wagem untuk membawakan persembahan kedua. Saya mau tanya, Anda diberkati? Saudara boleh bilang kiri kanan, kamu diberkati hari ini. Puji akan nama Tuhan, kita bangkit berdiri, kita mau berdoa buat persembahan kedua. Bapa kami yang bertada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji membesarkan nama Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan mengalir dalam hidup kami. Tuhan, kalau kami sebentar akan memberikan persembahan kedua, Bapa dalam surga berkati persembahan kami. Biarlah persembahan ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau, memperbesarkan kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah persembahan ini boleh dipergunakan juga seperlu-perlunya buat gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap menabur buat pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Boleh duduk saudara. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan, apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ya, puji nama Tuhan, terima kasih buat persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saya serahkan kepada Puji Tuhan ya, kita bisa menyelesaikan ibadah kita. Kita akan menyelesaikan ibadah kita pada pagi ini. Ya, jam ibadah kita ingat, jangan sampai lupa. Ya, hari Minggu
Ini tanggal 21. Dan kita tahu bahwa pada saat ini atau minggu ini ada ibadah kedua nanti sore. Ya, jam 5:30 atau jam 5? Jam 5, ya, jangan lupa jam 5, ya. Ya, kebaktian umum kita tetap jam 8 dan dilanjutkan juga dengan sekolah minggu di bawah dan kebaktian remaja jam 12, ya. Dan hari lain ada banyak kegiatan di tempat kita ini, ada yang hari Senin adalah latihan untuk ibadah, ya, pujian. Hari Selasa ada ibadah doa, ya, jam 6 sampai selesai. Hari Rabu juga ada juga latihan lagi, ya. Dan juga hari Kamis ada ibadah PPK. Hari Jumat seperti biasa ada kebaktian kaum wanita jam 3 sore. Dan dilanjutkan juga dengan kebaktian kaum pria jam 7.30, ya. Dan hari Sabtu ada kebaktian dewasa muda yaitu jam 6:30 atau jam 18.30 waktu Indonesia bagian Barat, ya. Jadi tadi dibilang bahwa ada tim diakonia yang menyalurkan berkat yang berlebih atau ada berkat yang diberikan Tuhan, tolong ya disalurkan kepada tim diakonia. Ada nomor teleponnya, maksud saya ada nomor kartu BCA-nya, ya silakan aja, ya. Silakan untuk memberikan persembahannya dan Tuhan pasti akan memberkati kita semua. Ada lagi yang tertinggal? Saya rasa tidak, ya. Dan kita akan bangkit berdiri semua. Kita akan menyelesaikan ibadah kita. Jangan lupa untuk jam ibadah yang sudah diumumkan ini, ya, dan kita akan mendapat berkat Tuhan waktu kita datang menyembah kepada Dia. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita akan menutup ibadah kita pada pagi ini. Tapi sebelumnya kita akan menyanyikan satu pujian. Mungkin lagu ini tidak terlalu populer di tempat kita atau bukan lagu favorit kita, ya. Dan tapi kita akan mencobanya untuk menyanyikannya. Satu hari lagi kita tahu bahwa Tuhan selalu menuntun kepada kita, ya, dengan tangan kasih-Nya. Kau pegang tanganku Bapa, satu hari lagi. Dengan tanganmu. Satu hari lagi Kau menuntun langkahku. Dengan tangan kasih-Mu, Kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi, Kau buktikan kasih-Mu. Berkat-Mu yang melimpah, membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku, seumur hidupku, Yesus. Satu hari lagi Kau menuntun langkahku. Dengan tangan kasih-Mu, Kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi Kau buktikan kasih-Mu. Berkat-Mu yang melimpah, membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai
mencintaimu dengan segenap hatiku seumur hidupku, Yesus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Benar Tuhan. Bapa di dalam surga, Engkau selalu menuntun dan memegang tangan kami sehingga kami tidak dapat terjatuh, dan waktu kami terjatuh kami tidak akan tergeletak Tuhan. Kami serahkan semua kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan biarlah Engkau selalu memimpin kepada kami supaya kami ada di dalam jalan-Mu Tuhan. Kami tidak menyimpang ke kiri ataupun ke kanan karena kami tahu Engkau sedang ada bersama dengan kami, menuntun kami di dalam jalan-Mu Tuhan sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Mari Bapak, apabila kami akan meninggalkan tempat ini, Engkau juga tetap menyertai kami. Dan kami juga berdoa untuk jemaat yang tidak dapat hadir pada pagi ini. Mungkin mereka dalam keadaan yang lemah dan sakit. Engkau saja yang datang menjamah Tuhan, menyembuhkan mereka, memulihkan kesehatan mereka, sehingga mereka boleh Tuhan kembali beribadah bersama dengan kami. Mari Bapak, Engkau juga tolong bagi hamba-Mu Pak Paul Tuhan, Om Paul yang berada di rumah sakit Tuhan, yang sedang berbaring lemah Tuhan. Kami tahu mujizat-Mu masih tetap ada. Biarlah Engkau tolong Tuhan, pada pagi ini juga Engkau mau jamah Tuhan, sehingga dia boleh mendapat pemulihan daripada Engkau Tuhan. Dan kami percaya juga dia dapat menanggung semua segala sakit penyakitnya, karena bersama dengan Engkau Tuhan. Dan biarlah Tuhan sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, untuk meneruskan ibadah-ibadah yang ada bersama dengan kami di tempat ini, dan juga sebentar sore kembali ada ibadah Tuhan, ibadah umum jam 5 sore Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau akan menolong juga supaya dalam ibadah ini kami percaya kuasa-Mu tetap hadir di tempat ini. Mari Bapak, sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami mau Tuhan memberkati kami. Biarlah kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Bapa dalam surga, berkat yang Engkau telah sediakan bagi kami, biarlah kami boleh menerima itu. Berkat yang indah dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Mulai hari ini sampai Engkau datang kembali menjemput kami di angkasa, dan kami boleh tinggal bersama-sama dengan Engkau selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin.